Jadi, aku mau jelasin apa itu harmoni dalam keberagaman. Jadi, teman-teman, harmoni dalam keberagaman ini adalah keadaan hidup rukun, damai, dan juga saling menghormati di tengah adanya perbedaan. Nah, keberagaman ini dapat berupa perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, adat istiadat maupun pandangan hidup sekalipun. Nah, harmoni ini tercipta ketika perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik, tapi justru saling melengkapi. Arti penting harmoni dalam keberagaman. 1. Mencegah konflik. Mencegah perpecahan dan konflik yang bisa muncul perbedaan dan memastikan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. 2. Kesejahteraan bersama. Menciptakan kondisi damai, adil, dan makmur yang menjadi dasar pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya lebih luas. 3. Tanggung jawab bersama. Menyadarkan setiap individu bahwa menjaga keharmonisan adalah upaya bersama. 4. Fondasi persatuan. Memperkuat ikatan emosional dan komitmen bersama sebagai satu bangsa. Manfaat harmoni dalam keberagaman. 1. Meningkatkan toleransi, mengurangi prasangka dan stereotip. 2. Memperkuat solidaritas, mempererat solidaritas dan ikatan sosial antar kelompok masyarakat. 3. Kekayaan budaya. 4. Kualitas hidup lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui rasa aman. Di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat. Nah, pertama ada prasangka dan stereotip penilaian negatif terhadap kelompok lain tanpa dasar yang benar. Nah, kedua ada diskriminasi perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Nah, ketiga ada fanatisme berlebihan, sikap merasa paling benar dan menolak adanya perbedaan. Nah, keempat ada konflik kepentingan, perbuatan, kekuasaan, ekonomi, atau sumber daya alam. Nah, kelima ada kurangnya toleransi, tidak menerima perbedaan pendapat atau keyakinan orang lain. Nah, keenam ada provokasi dan hoaks, berita palsu yang memecah belahkan masyarakat. Nah, ketujuh adanya ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi yang memicu kecemburuan dan konflik. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan 4 metode aktif dalam penyelesaian konflik, yaitu ada mediasi, negosiasi, arbitrasi, dan dialog musyawarah mufakat. Di sini saya akan menjelaskan mediasi. Mediasi tersebut adalah cara penyelesaian konflik dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersangkutan dengan pihak ketiga atau bisa disebut dengan mediator. Mediator tersebut bertugas untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi pihak. Negosiasi tersebut adalah cara penyelesaian konflik dengan menemukan kedua belah pihak dengan pihak yang ketiga. Pihak ketiga di sini bertugas untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Dengan di sini saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian konflik secara pihak ketiga yang netral dan kesempatannya diterima oleh kedua pihaknya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dialog musyawarah. Dialog musyawarah adalah menyelesaikan konflik secara terbuka dan saling menghargai. Contohnya dialog musyawarah ada dua teman yang salah paham duduk bersama dan mereka berbicara baik-baik tanpa adanya pertengkaran atau marah-marah. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh tentang arbitrase. Kalau ada dua kelompok siswa berkonflik dan tidak bisa sepakat, mereka meminta guru sebagai pihak ketiga. Keputusan guru itulah yang disebut arbitrase. Terima kasih. Nah, yang paling utama adalah menyelesaikannya dengan cara negosiasi yang difasilitasi dengan mediasi.
Negosiasi bertujuan untuk mencari kesepahaman bersama terkait asal-usul budaya ini tanpa bersifat memaksa ataupun berakhir di vonis penjara. Dan juga mediasi. Mediasi internasional yang bertujuan untuk mempertemukan antara kedua negara tersebut melalui UNESCO.